Shalom kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Di mana-mana sudah terdengar nyanyian Natal, suasana Natal sudah dapat kita rasakan. Nah, hari ini tema kebenaran firman Tuhan adalah kado Natal. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saudara yang kekasih, apa yang engkau inginkan di hari ulang tahunmu? Apakah engkau pernah mendapat kado di hari ulang tahunmu? Apakah engkau sudah memberi kado kepada ulang tahun Tuhan Yesus Kristus? Kado apa yang kau berikan kepada Tuhan di hari ulang tahunnya? Natal sudah mulai terdengar di mana-mana. Suasana Natal sudah kita rasakan. Sekalipun memang Natal tepatnya bukan tanggal 25 Desember, tetapi itu tetap tidak dapat kita ragukan bahwa Yesus memang lahir ke dalam dunia ini. Nah, kado Natal apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus? Kalau engkau berulang tahun, engkau akan mendapat kado. Nah, ketika Yesus berulang tahun, kado apa yang engkau berikan kepada Tuhan? Yang Tuhan inginkan adalah yang pertama, kita membawa jiwa kepada Tuhan. Lukas 15 ayat 7 demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Firman Tuhan katakan satu orang bertobat daripada 99 orang yang tidak bertobat, itu sangat berharga. Seperti kisah domba 101 domba terhilang. Yang 99 Tuhan taruh di tempat yang aman, lalu gembala mencari satu domba yang hilang tersebut. Jadi satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kado yang terindah yang kita berikan kepada Tuhan di momen Natal ini adalah membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, satu hari ada seorang pengkhotbah, dia punya satu nasar bahwa dia tidak akan tidur sebelum hari itu dia memberitakan kabar baik. Nah, cuaca cukup dingin, turun hujan, dia sudah mengenakan piyama dan sudah naik ke tempat tidur. Tapi pada saat itu dia teringat ternyata hari ini dia belum menginjil memberitakan kabar baik. Lalu dia mulai aras-arasan, dia bertanya, Tuhan, suasana hujan ini aku mesti nginjilin kemana? Namun karena sudah komitmen kepada Tuhan, akhirnya dia ganti pakaian, lalu dia menyeberang jalan. Di situ dilihat seorang polisi memakai payung sedang mengatur lalu lintas. Akhirnya dihampiri polisi itu. Dan penginjil ini berkata, Bapak, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau. Lalu apa yang terjadi? Bapak polisi itu menangis. Dan dia berkata, terima kasih engkau telah menyelamatkan nyawa saya. Karena pada saat itu dia sudah bersiap-siap ingin mengakhiri hidupnya apabila bertemu dengan mobil yang berkendaraan kencang. Nah, akhirnya lewat peristiwa itu, ya hamba Tuhan itu merasa bersyukur. Karena apa? Ternyata komitmen dia ketika dia jalankan, Tuhan kasih satu jiwa, sehingga jiwa itu tidak mati, tapi jiwa itu menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Yang kedua, kado Natal apa yang kau berikan kepada Tuhan Yesus? Mempersembahkan tubuh kita. Firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jadi kado yang Tuhan inginkan dari kita adalah mempersembahkan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan adalah tubuh kita. Menjaga kesucian, lalu kita mau mempertahankan iman kita, hidup kudus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Kalau akhir-akhir ini ya dunia menyajikan hal-hal yang kadang-kadang tidak senonoh. Nah, itu pilihan kita. Apakah kita mau mengikuti perkembangan dunia ini ataukah kita mau mengikuti nilai-nilai kekristenan yang Tuhan berikan. Jadi poin yang kedua, Tuhan ingin agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Poin yang ketiga yang Tuhan inginkan adalah hadiah Tuhan Yesus yang di ulang tahun ini adalah mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan di dalam Matius ya, Matius 25 ayat 36. Di situ dikatakan, Matius 25 ayat 36, di situ dikatakan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Jadi poin yang ketiga yang Tuhan inginkan adalah mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Tuhan firman katakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh. Ya, tetangga kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu sesama yang patut kita perhatikan. Ya, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita melakukan perbuatan kasih kepada tetangga kita, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, berarti kita telah melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang engkau lakukan? Kado apa yang kau berikan kepada Tuhan Yesus di hari Natal ini? Koreksi diri. Biarlah momen Natal ini kita mau berbagi hidup kepada sesama, kepada orang yang kurang beruntung. Karena ketika kita melakukan itu berarti kita sudah memberi kado kepada Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Biar di momen Natal ini kami boleh memperhatikan kehidupan sesama. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberitakan dan membawa jiwa kepada Tuhan sehingga banyak orang bertobat lewat pola hidup kami. Kami menyerahkan pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan lawati, Tuhan tolong, lakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Biar di momen Natal mereka boleh merasakan sesuatu yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.